Salam Nograman, saya Iwan Aldiansyah dan kita akan mulai lagi konten kita kali ini masih seputar executable exploitation, dimana kita untuk kali ini kita akan membuat sebuah program polymorphic, karena kita akan memperkenalkan apa itu polymorphic gitu ya. Polymorphic itu adalah program yang bisa memodifikasi dirinya sendiri, jadi self modifying code, tapi juga perubahannya itu dia setiap kali dijalankan dia selalu berubah gitu ya, sehingga kita tidak bisa menebak apa perubahannya gitu. Contohnya gini, ini saya punya program biasa yang merupakan hello world ya, tapi dia dalam bentuk opcode begini yang ini sudah self modifying code. Untuk teman-teman yang sebelumnya sudah menonton video-video saya yang 2 video sebelumnya itu mungkin sudah mengerti tentang hal ini. Tapi untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat video ini, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu video sebelumnya, 2 video sebelumnya, karena disitu dijelaskan tentang hal-hal ini. Ini kan ada instruksi yang hanya berupa opcode ya, opcode-nya itu ini sebenarnya, cuma penjelasannya ada di sebelah video yang di sebelah itu ya, yang video saya yang sebelumnya. Oke, kita lanjut aja tentang hal ini. Nano hello .pas. Nah di sini kita kalau yang satu ini self modifying code-nya hanya merubah pesan dari hello. Di sini kan panjang, di sini pesannya itu adalah pesan hello ya, yang ini harusnya yang tampilkan ini, tapi yang keluar malah ini gitu. Ini self modifying code-nya. Tapi bagaimana kalau misalnya setiap kali dijalankan programnya bukan cuma ini aja, tapi misalnya kita buat beberapa pesan yang secara random, nanti kita akan ambil yang mana yang itu yang akan ditampilkan gitu. Seperti itu kira-kira. Nah di sini tetap kita pakai self modifying code-nya, cuma kita yang dirubah ini perubahan ini akan kita random. Jadi seolah-olah dia bisa berpikir ya mana yang mau ditampilkan gitu ya. Caranya adalah dengan memakai RDTSC. Ini RDTSC ini juga pernah saya bahas di video-video sebelumnya tentang debugging ya, kalau nggak salah ya, anti debugging. Nah RDTSC ini mengenerate generate itu apa ya, memproduksi, menghasilkan gitu ya, menghasilkan nomor yang secara random itu berada di RAX dan RDX hasilnya. Jadi kita tinggal ambil aja dari sana, nanti dari RAX nya lah ya, karena kita butuh div nanti, jadi RDX nya kita akan nolkan saja. Kita butuh nolkan RDX nya, karena kalau kita tidak nolkan nanti error dia kalau pakai div gitu ya. Div kita akan pakai RCX. Nah RCX nya ini adalah sesuai pesannya ada berapa gitu ya. Jadi kita butuh yang namanya mungkin varian pesannya kita misalnya pakai bikin 7 ya, misalnya 7 misalnya nih 7. Maka di sini pesan ini kita ganti aja, bukan pesan baru tapi pesan 1 2 3 nanti ya. Ini katakanlah ini hello, jadi kita akan buat hello 1 hello 2 gitu ya. Ini tetap ini dulu aja, nanti kita copy, soalnya nih kita butuh kita copy, atau MSG aja deh nih,
message gitu ya, message MSG, bukan MSG Sasa ya, bukan. Apa kalau MSG Sasa tuh nggak baik buat kesehatan teman-teman ya. Kalau ini baik nih. Kalau yang kita buat ini baik. Oke teman-teman, kita kopikan dulu, kita paste jadi berapa, 7 ya. Nah, ini sudah cukup belum ya? 1 2 3 4 5 6 7, oh lebih malah 8. Oke, sampai 7 aja. Kita buat ini message pertama, message 1, dan di sini biar cepet gini deh. Sini message 2, message 3, message 4, message 5, message 5, message 6, message 7. Oke. Kemudian yang di sini juga panjang saya, message 1, message 2, message 3, message 4, message 5, message 6, message 7. Oke. Kemudian yang di sini message 1 sudah ya. Oke, message 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Sekarang ini kita buat hello 1. Yang ini hello 2. Yang ini hello 3. Yang ini hello 4. Yang ini hello 5. Yang ini hello 6. Yang ini hello 7. Nah sekarang bagaimana nih caranya supaya yang nilai ini berubah-berubah gitu ya. Nilainya berubah-berubah, tapi kan di sini panjangnya juga berubah-berubah ya. Nah, panjangnya karena kayak misalnya nih, hello 1. Ini dengan hello 2 beda 1 huruf dong. Karena 1 itu 4 huruf, yang ini 2, ini 3 huruf. Jadi pasti beda 1 huruf. Kemudian untuk yang kayak hello 7. Angka 7 ini sendiri huruf T U J U H ini 5 digit ya. Sedangkan ini 1 itu 4 digit. Kayak ini 2 itu 3 digit. Udah pasti ini beda-beda semua nih. Nah, gimana nih caranya supaya bisa di sininya juga panjangnya kita berubah-berubah gitu kan. Nah, kita pakai itu tadi. Yang RCX ini tadi kita ganti jadi varian pesan sebagai pembagi nanti ya. Karena kita akan menjadikan RAX, hasil RAX dari RDTSC ini sebagai angka yang akan kita modulo dengan angka 7 ini varian dari pesannya itu sendiri. Nah, 7 nya ini jadi kita ganti varian pesan. Oke. Nah sekarang setelah kita bagi, kita mendapatkan hasil baginya di RDX. Setelah kita dapatkan hasil baginya di RDX itu kan hasil bagi ya, hasil modulo, sisa bagi lah ya, sisa bagi itu modulo namanya. Nah sisa baginya itu kita dapat itu udah pasti antara 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ataupun enggak sampai 6 aja, karena nggak mungkin jadi 7 ya. Kayak 7 dibagi 7 itu pasti 1. 8 dibagi 7 sisanya pasti tadi 7 dibagi 7 itu dapatnya 1 tapi sisanya pasti 0. Kemudian 8 dibagi 7 itu sisanya akan 1 karena 8 bagi 7 itu 1, kemudian sisanya 1. Seperti itu dan seterusnya. Jadi sisanya itu nggak bakal 7 karena 7 dibagi 7 itu udah pasti bisa habis. Jadi dia pasti sisanya 0 gitu ya. Lipatan 7 juga sama pasti 0. Maka sudah pasti dia paling tinggi itu nilai sisa baginya itu 6. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah jadi RDX itu
akan berisi dari sisa RDX nya itu sisa bagi, kita tinggal masukkan tuh nanti ke pesan barunya. Nah sekarang RDX. Jadi RDX nya itu nanti kita masukkan ke RAX. Walaupun RAX nya ini adalah hasil baginya, kita tidak butuh hasil baginya, kita hanya butuh yang RDX nya ini. RDX nya adalah sebagai modulonya. Nah modulonya kita masukkan ke RAX, kita timpa aja nilai hasil dari RAX nya, kita timpa, jadi RAX itu nanti akan masuk ke sini nanti. Ini ke sini ya kan. Nah tapi masalahnya adalah untuk pindah ke sini bagaimana caranya kan. Nah kita buat tabel teman-teman ya, kita buatkan tabel. Sekarang ini kan hasilnya udah di RDX, kayak kita ini aja, kita buat tanda aja di sini. RDX itu adalah hasil sisa bagi gitu teman-teman. Kemudian kita bikin di bawahnya tabel sisa bagi ya, tabel modulo sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita buat tabel aja udah, pokoknya tabel ya. Isinya adalah DD panjangnya, panjang si message gitu kan, panjang message, dan pesannya MSG, pesannya, pesan 1, pesan 2 dan seterusnya. Sekarang kita buat tabelnya ini sebagai tabel yang sampai 7 ini ya. Jadi kita buat di sini, ini untuk 1 2 3 4 5 6 7. Oke, ini message, panjang message-nya 2 3 4 5 6 7. Oke, udah semua dapat. Kemudian kita ambil nanti RSI nya, RSI tabel. Nah kita dapat tuh alamat tabelnya nih, awal, alamat tabel awal. Nanti kita tambahkan dalam setiap ini kan 8 nih, 1 2 ini 8, ini 4 byte, ini 34 byte, jadi 8 byte. Itu 8 byte itu kita tinggal kalikan dengan 8 kan gitu ya, yang sisa baginya itu nanti kita dapat indeksnya. Nah sekarang kita gimana caranya supaya RDX ini kita bisa bagi 8. Kita bagi 8, kita bisa aja langsung div 8 gitu, tapi lebih cepat itu kita pakai SAL. SAL itu sama dengan bukan bagi 8 teman-teman, maksud saya kali 8, karena dia setiap 8 ini, jadi bisa saja mul, tapi kita pakainya bukan mul 8 tapi pakai SAL 8, SAL 3, karena SAL 3 itu adalah dikalikan dengan 2 pangkat 3 gitu ya. Jadi di sini RCX 3 gitu teman-teman. RCX ini RDX teman-teman ya, maaf RDX SAL RDX 3 gitu ya. Antara ngomong sama otak sama lidah nggak sinkron teman-teman. Oke, kita sudah dapat indeksnya. Sekarang kita tinggal tambahkan nih RSI nya dengan RDX nya, ADD RSI dengan RDX. Ini belum tentu berhasil ya teman-teman, jadi kita harus coba dulu nanti ya, apakah dia ada error apa enggak gitu ya. Oke, ini kita hapus saja karena nanti kita akan share di YouTube. Mudah-mudahan ini enggak kepanjangan, kita share begini aja ya. Oke, kita simpan dulu, kemudian kita akan compile. Hello pas. Oke,
Di sini ada yang salah, katanya pesan baru. Oke, di sini pesan baru ini kita bukan pesan baru lagi teman-teman, tapi ini pesan aja lah gitu ya. Kita jadikan dia ke sini aja sendiri ya, ke panjang pesan ini, berarti ya panjang pesan ke aslinya aja nih, yang ini hasil kompilasinya, supaya nanti pas runtime nya aja dia baru berubah. Oh teman-teman, iya ini yang dimasukin tetap sama kalau begini. Jadi ini yang masuk adalah ini teman-teman, RDX nya nih, si RSI nya nih, udah RSI load, mau pakai load ini harusnya ya, jangan pakai ini lagi. Berarti dia ambil EAX nya dari load ini, load SB ya, SD karena dia. Nah setelah dapat RSI nya kita tinggal ambil dari tabel kan gitu ya. Value ini kita ambil dan ke EAX. Load SD ini adalah mengambil EAX dari EAX dari RSI. Dia sama dengan seperti ini teman-teman, kita ini sama dengan mengambil RAX dari RSI ini gitu teman-teman, tuh ambil value dari RAX nya tuh RSI nya begitu kira-kira teman-teman, load SD itu. Nah sekarang setelah dia mengambil itu dia bertambah sendiri, RSI nya bertambah 4 karena load SD nih, load SD itu akan menambah RSI nya, jadi kita nggak perlu lagi tambah, jadi kita tinggal load SD lagi untuk mengambil yang data yang selanjutnya. Misalnya ada di sini nih, setelah load SD, RSI itu akan menunjuk yang ini gitu kira-kira. Jadi di bawahnya juga sama nih, ini kita akan load kayak gini kira-kira. Kita akan simpan, kemudian kita akan coba jalankan. Oh ya, ini ada lagi yang salah, panjang message ya, yang ke-30 kita akan ambil dulu, kita lihat yang ke-30 teman-teman, yang ini teman-teman. Kenapa ini katanya undefined, katanya undefined panjang message 1. Oh panjang, ini harusnya bukan panjang ya, PJ kalau nggak salah nih pakainya kita. Oh ya, kita pakainya PJ, jadi ini kita hapus G nya, atau gini aja, PJG kita ganti dengan PJ. Oke, all oke, semua kita simpan, kemudian kita compile lagi. Nah bisa berhasil, kita coba jalankan ya, biar terlihat apakah programnya berjalan dengan baik atau masih ada error. Permission deny, kita kasih dulu ininya teman-teman, permissionnya untuk hello, kita jalankan, ternyata masih error teman-teman, dan dia tidak menampilkan apa-apa ya. Jadi kita akan cek lagi kenapa dia tidak menampilkan apa-apa. Di sini kita cek dulu perubahannya. Oh ya teman-teman, ini kayaknya terbalik nih teman-teman, harusnya ubah dulu yang 2 baru yang 1 ya, karena ini awalnya itu adalah PJ bukan ini tabel ini kita buat terbalik. Oke, kita buat, karena kita buat terbalik maka kita ini juga rubah model ininya juga terbalik, kita buat terbalik. Yang masuk duluan adalah PJ nya, kita simpen, kemudian kita compile ulang, kemungkinan besar salahnya di situ ya. Nah oke teman-teman nih, kalau
kita lihat dia sudah secara random ya teman-teman. Alhamdulillah sudah berhasil. Dari 1 ada, yang 2 ada, 2 ada, 3 ada, apakah 4 ada, 4 ada, 5 ada nih, 6 ada, 7 yang belum ada, ini 7. Berarti semua pesan bisa ditampilkan sama dia secara random ya teman-teman. Jadi setiap kali kita jalankan, nah dia berubah tuh teman-teman. Kadang-kadang ya ini bisa sama ya, wajar ya karena random ya. Tapi dalam beberapa kali, misalnya 10 kali percobaan, itu sudah pasti tidak akan sama semua gitu. Nah itulah yang namanya polymorphic teman-teman. Jadi dia kalau dia jalankan ini program ini, dia bagian-bagian yang di sini, terutama nih bagian yang di sini nih, ini berubahnya secara random. Nah disitulah yang penganalisa itu pasti akan bingung kalau misalnya nih kita implementasikan ke encrypt misalnya. Kalau ini kan kita aplikasikan ke pencetakan ke layar ya, supaya teman-teman bisa lihat langsung perubahannya. Nih kalau seperti ini kan kita bisa lihat langsung nih, ada Hello 4 langsung berubah kan. Tapi kalau misalnya katakanlah kita punya sebuah fungsi gitu ya, fungsi enkripsi gitu ya. Yang ini kan kalau kita kan buatnya untuk pencetakan ke layar. Andai kita implementasikan ini ke sebuah enkripsi dengan konsep random tadi, maka yang terjadi enkripsinya itu akan berubah-berubah teman-teman. Karena enkripsinya akan berubah-berubah, tentunya semua yang dienkripsi juga akan berubah hasil dienkripsinya, ya kan? Nah, disitulah pada tempo dulu ya, di tahun-tahun yang tahun jadul ya, tahun saya belajar SMP pertama kali, itu banyak sekali virus-virus yang memakai konsep polymorphic teman-teman. Pada zaman sekarang konsep polymorphic itu sudah jarang didengar ya teman-teman. Paling-paling karena kenapa? Karena nggak butuh juga itu polymorphic sekarang teman-teman. Kenapa saya bilang nggak butuh polymorphic? Antivirus sekarang itu cemen, saya bilang. Jadi begitu dilihat ada malware gitu, langsung hapus dia, bukan memperbaiki gitu. Jadi ya nggak ada konsep untuk memperbaiki file gitu ya. Dia langsung hapus kalau misalnya ada malware. Nah apalagi ransomware. Kalau ransomware teman-teman ya, begitu ada ransomware, yang terjadi sekarang antivirus nggak bisa kembaliin. Karena kenapa? Pada awal-awal belum ada ransomware, virus itu langsung dia hapus sama teman-teman, sama yang antivirus ini yang zaman sekarang tuh. Jadi nggak ada lagi istilah recover gitu ya. Nah begitu konsep konsep malware itu berkembang ya menjadi ransomware, bahkan itu antivirus nggak bisa dia. Rata-rata antivirus sekarang nggak bisa memperbaiki ransomware. Saya jamin nggak bisa. Kalian coba ini yang satu gitu ya, kemudian varian baru akan hadir. Nah sedangkan yang sebelumnya antivirus, pemrogram antivirusnya, programmernya ya, si programmernya itu udah cemen begitu ada file terinfeksi langsung hapus gitu ya. Jadi nggak ada istilah mencoba untuk memperbaiki. Jadi begitu terjadi sekarang konsep polymorphic misalnya di ransomware, hancur lah udah. Jadi ini pesan saya terutama bagi teman-teman yang bekerja di bidang antivirus ya, perbaikilah konsep kalian itu. Jangan modelnya
main hapus kalau misalnya ada infeksi virus gitu ya, atau malware gitu. Atau ada inian langsung modelnya apa, memutuskan koneksi dan langsung cuma sekedar apa, memperingatkan gitu ya. Ya buat apa teman-teman? Konsepnya itu rata-rata antivirus sekarang hanya memperingatkan, kemudian langsung remove gitu ya. Begitu ada yang apa, dideteksi mencurigakan, langsung remove sama dia. Terus modelnya apa namanya, nggak ada konsep-konsep repair gitu, nggak ada. Saya belum pernah lihat lagi yang sekarang antivirus sekarang ada apa, opsi buat repair, katanya nggak ada konsep kayak gitu. Mencoba untuk repair. Nah, kalau misalnya teman-teman ya sudah mengerti konsep-konsep ini tadi, polymorphic ini tadi, teman-teman juga bisa implementasikan konsep ini ke bidang-bidang lain teman-teman ya. Bukan hanya enkripsi, mungkin apa macam-macam lah di pemrograman masing-masing. Mungkin kalau misalnya teman-teman suka Python, pakai Python. Terus kalau teman-teman suka mungkin JavaScript, pakai JavaScript. Itu bisa sebenarnya diimplementasikan ke bahasa pemrograman lain, asal konsepnya kalian sudah mengerti nih bagaimana tentang polymorphic ini. Gitu teman-teman. Masalah apa namanya, perkembangan polymorphic ini kan baru yang paling sederhana ya teman-teman. Ini polymorph yang saya sajikan ini polymorphic yang paling sederhana. Mungkin kalau saya punya waktu, kita akan mencoba membuat lagi konsep polymorphic yang agak lebih apa namanya, ekspor ya, lebih mendalam ya, lebih apa lebih luas lagi ya, atau bukan hanya sederhana seperti ini lah gitu ya, lebih kompleks lah gitu ya. Kita akan buat yang lebih kompleks kalau misalnya saya ada waktu ya. Tapi sekalipun saya nggak punya waktu untuk itu, dan saya tidak lagi menghadirkan polymorphic yang selanjutnya, ya setidaknya dasarnya tentang polymorphic kalian sudah tahu. Demikian ya teman-teman, untuk yang konten kali ini mungkin cukup sampai di situ kali teman-teman ya. Mudah-mudahan videonya ini nggak kepanjangan. Karena sebenarnya saya nggak terlalu suka yang panjang-panjang tapi nggak masuk semua. Tapi saya lebih suka yang pendek-pendek tapi dia bisa semuanya masuk ke apa yang disajikan gitu ya teman-teman ya. Bisa teman-teman cerna dengan baik gitu kan. Daripada saya panjang lebar tapi yang kalian terima juga cuma sedikit, mendingan saya buat sependek mungkin tapi bisa kalian terima semua. Oke teman-teman, sekian aja teman-teman ya tentang pemrograman polymorphic ini. Semoga buat teman-teman ada manfaatnya. Oh ya teman-teman, jangan lupa teman-teman untuk share video ini ke teman-teman yang lain, juga subscribe channelnya, dan apa namanya itu bagi yang baru ya, yang belum subscribe silahkan subscribe. Terus yang suka video ini silahkan like videonya ya teman-teman, jangan lupa di like, karena biar saya tahu nih, oh sebenarnya kalian yang suka tuh konten yang seperti apa gitu ya. Jadi kalau makin banyak, oh berarti yang ini yang kalian suka. Oke, saya akan memperbanyak yang bagian situ gitu kan, lebih yang condong ke sana nantinya. Oke teman-teman, ini mumpung saya lagi kosong ya teman-teman, saya berikan kesempatan untuk teman-teman yang mau kursus. Silakan hubungi saya, bisa offline bisa online ya teman-teman. Ini mumpung saya belum dipanggil lagi untuk pekerjaan haji ya teman-teman. Saya itu sebenarnya kerjaan saya itu di bidang haji ya, tapi bukan ini ya, saya bukan PNS, bukan pekerja kementerian, bukan. Saya
hanya pekerja lepasnya dari mereka. Saya seringkali dipanggil di sana hanya untuk petugas yang musiman gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian aja teman-teman, salam programan.